Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-49. Di pertemuan ke-48 sebelumnya kita telah membahas keadaan binanya fi'il amr. Yang pertama mabni di atas sukun dan dia pada dua tempat. Yang kedua mabni di atas penghapusan huruf illah. Sekarang kita pada keadaan yang ketiga. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala, al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga. Seperti biasa yang enggak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Ayubna ala hadfin nuni, dibina di atas penghapusan nun, mabni di atas penghapusan nun. Dan ini lagi-lagi sama seperti yang pada mukhtarat. Mudah insyaallah. Jadi stabil loh ya. Wa dzalika idza ittasala bihi aliful itsnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Keadaan yang ketiga dari fi'il amr adalah mabni di atas penghapusan nun. Kapan? Wa dzalika, dan demikian itu idza ittasala bihi aliful itsnain, apabila bersambung dengannya aliful itsnain. Quma, akrima, istami'a, istaghfira. Awawul jama'ati, atau bersambung dengan wawul jama'ah. Qumu, akrimu, istami'u, istaghfiru. Aw ya'ul mukhatabati, atau ya mukhatabah. Qumi, akrimi, istami'i, istaghfiri. Kalau menjumpai fi'il amr bersambung dengan aliful itsnain, atau bersambung dengan wawul jamaah, atau bersambung dengan yaul mukhatabah, maka dia fil amr mabni di atas apa, Yusuf? Penghapusan nun. Barakallahu fiik. Mudah insyaallah. Sekarang contoh-contohnya saja. Famithalu mattasala bihi aliful itsnaini, maka contoh yang bersambung dengannya aliful itsnain. Qauluka, perkataanmu. Quma, berdirilah kamu berdua. Kan begitu kan artinya aliful itsnain menunjukkan dua. Akrima, muliakanlah oleh kamu berdua. Istami'a, dengarkanlah kamu berdua. Istaghfira, memohon ampunlah kalian berdua. Bersama dengan aliful itsnain, maka dia mabni di atas penghapusan nun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan, maka berkatalah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Saksi pembahasannya di situ mana? Mas Akbar? Kula. Fil amr bersama dengan aliful itsnain. Kamu berdua. Katakanlah oleh kamu berdua. Maka dia mabni di atas penghapusan nun. Wa mithalu ma tasala bihi wawul jama'ati, dan contoh yang bersama dengannya wawul jamaah, perkataanmu. Qumu, akrimu, istami'u, istaghfiru. Sama dengan wal jamaah. Mudah sekali insyaallah ini. Qumu apa artinya? Berdirilah kalian, laki-laki. Akrimu, muliakanlah oleh kalian, laki-laki, dan seterusnya ya. Bersama dengan wal jamaah, maka dia mabni di atas penghapusan nun. Wa qaulu ta'ala wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Saksi pembahasannya di situ mana, Nazif? Qulu, barakallahu fil amr bersama dengan wal jamaah, maka dia mabni ala hadfin nun, mabni di atas penghapusan. Wa mithalu ma tasala bihi ya'ul muannatsatil mukhatabati, atau al mukhatabatu bisa. Ya'ul muannatsatil mukhatabati, atau ya'ul muannatsatil mukhatabatu. Dan contoh yang bersambung dengannya ya'ul muannatsa mukhatabah. Apa arti ya'ul muannatsa mukhatabah? Ya muannasah perempuan, mukhatabah lawan
bicara. Ya menunjukkan lawan bicara ya perempuan. Berarti yang diperintahkannya perempuan. Qumi, yaitu berdirilah kamu wahai perempuan. Akrimi, muliakanlah oleh kamu wahai perempuan. Istami'i, istaghfiri dan seterusnya. Wa qaulu ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina. Ya semuanya sama itu. Mabni di atas penghapusan nun. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Maka setiap salah satu dari fi'il ini adalah fi'il amr, mabni di atas penghapusan nun. Wal alifu awil wawu awil ya'u domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini sering kali kita ulang-ulang. Alif atau waw atau ya dia adalah domir muttasil mabni di atas sukun pada kedudukan rafa fa'il. Itu keadaan yang ketiga. Sekarang keadaan yang keempat. Ayyubna 'alal fathi, dibina di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kapan? Wa dzalika idza tasalat bihi nunut taukidi khafifatan kanat nahukuman wa akriman wastami'an wastaghfiran au sakilatan. Ya khafifatan kanat au sakilatan. Qumanna wa akrimanna wastami'anna wastaghfiranna. Buka lagi halaman sebelumnya. Keadaan yang keempat adalah mabni di atas fathah dari fi'il amr itu. Kapan? Dan demikian itu idza tasalat bihi nunut taukid, apabila bersambung dengan nun taukid. Harus bedakan antara nun taukid dan nun niswah dan nun niswah. Beda itu. Kalau nun niswah itu dia domir. Isim berarti. Kalau nun taukid itu dia huruf. Beda ya, nun niswah dan nun taukid. Nun niswah dia domir isim berarti. Adapun nun taukid dia huruf. Apabila bersambung dengannya nun taukid, nun penguat. Jadi kalau ingin menguatkan bisa juga salah satunya dengan memasukkan nun taukid. Khafifatan baik yang ringan, dan kita sudah ketahui apa maksudnya ringan. Sukun, tidak bertasdid. Ini dia penguat tapi lebih rendah, ringan penguatnya. Nanti di bawahnya ausakilatan atau berat, maksudnya apa? Bertasdid, berarti lebih kuat lagi penguatnya. Misalnya ada orang ngeyel, ana bilang kuman, ana pertama bilang kumi habli, nggak mau berdiri juga, kumi habli, kuman, nah baru. Kalau masih ngeyel lagi, kumanna. Nah, gitu kan. Itu kalau orang Arab udah ngomong kuman berarti ngeri itu. Kumanna lebih ngeri lagi. Karena seperti itu mereka. Kalau akrim, nah, biasa. Kalau misalnya dia jumpai orang membentak ibunya, kemudian dikatakan oleh orang Arab, akrimanna ya ule, muliakanlah benar-benar gitu. Karena memang ini ibumu. Oleh karena itu menggunakan penguat akrimanna. Tapi mungkin kalau tamu ya biasa akrim gitu. Tapi kalau dia orang yang ngeyel, nggak mau memuliakan, baru kasih penguat akrimanna. Ya, jadi kesimpulannya nun taukid dia sebagai penguat. Kuman, akriman, istami'an, istaghfiron. Ya, jadi kalau fi'il amr bersambung dengan nun taukid, dia mabni di atas apa? Fathah. Au sakilatan atau nun taukid yang sakila yang berat. Kumanna, akrimanna, istami'anna, istaghfironna, itu fi'il amr bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah. Alhamdulillah. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Maka setiap salah satu dari fi'il ini dia adalah fi'il amr mabni di atas fathah. Kenapa? Littisalihi binunit taukidi, karena bersambungnya dia dengan nun taukid. Wa nunut taukidi khafifatan
aw tsaqilatan harfun. Lihat. La mahalla laha minal i'rabi. Dan nun taukid baik yang ringan ataupun yang berat, baik yang sukun ataupun yang bertasydid, dia adalah harfun, huruf. La mahalla laha minal i'rabi, tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Perhatikan. Paham insyaallah ini? Jadi fil amr ada dua keadaan binanya. Ada dua. Ada 4. Mabni di atas sukun, mabni di atas penghapusan huruf illah, mabni di atas penghapusan nun, dan mabni di atas fathah. Ana sering ulang-ulang agar antum terhafal. Sekarang tanbih terakhir, abis ini kita tutup insyaallah. Tentang fil amr ini tanbih, kalau kita cukupkan nanti materinya terputus. Tanbihun, pemberitahuan. Qaulul musannifi wal amru majzumun abadan. Ay annahu yu'amilu mu'amalatal mudhari'il majzumi li'annahu yubna 'ala as-sukuni wal hadfi kama anna al-mudhari'a al-majzuma yujzamu bihima wa 'ala dhalika qawlu Abi Rif'ati al-mashhuri wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayaman yafhamu. Perhatikan perkataan penulis wal amru majzumun abadan, dan amr dijazm selama-lamanya. Dan ini udah ana bahas ya di awal. Jazm itu ungkapan untuk mabni atau mu'rab? Hah? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ingat rofa, nasab, khafat, jazm itu untuk mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau mabni apa? Doma, fathah, kasroh, sukun, itu mabni. Wal amru majzumun abadan. Lihat, yang disyarah ini tujuannya untuk memudahkan pemula saja. Tapi sudah kita katakan kalau itu yang dimaksud adalah mazhab Kufah. Nanti kita baca lagi di catatan kaki nomor 1. Ada penjelasannya. Mazhab Basra dan Kufah. Wal amru majzumun abadan. Dan amr dijazmkan selama-lamanya. Maksudnya apa? Annahu yu'amilu mu'amalatal mudhari'il majzumi. Bahwasanya dia bermuamalah sebagaimana bermuamalahnya mudhari yang dijazm. Perhatikan. Maksudnya apa amr dijazm selama-lamanya? Ini untuk memudahkan pemula saja ya. Tapi hakikatnya itu yang dimaksud adalah mazhab Kufah. Nanti dijelaskan catatan kaki nomor 1 itu. Annahu yu'amilu mu'amalatal mudhari'il majzumi. Bahwasannya kembali ke amr. Bahwasannya amr yu'amilu bermuamalah, muamalata sebagaimana bermuamalahnya mudhari yang dijazm. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, fokus. Kalau kita jumpai fi'il mudhari dalam keadaan tertentu majzum, maka amrnya majzumnya juga kayak begitu. Ana ulangin. Kalau kita menjumpai fi'il mudhari majzum dalam keadaan tertentu, maka fi'il amrnya yang dalam keadaan seperti itu majzumnya juga sama. Oleh karena itu dikatakan fi'il amr bermuamalah sebagaimana bermuamalahnya mudhari yang dijazm. Contoh. Fi'il mudhari. Tolong dihapus ini. Imsah sabura. Aina al-mimsah? Imsah sabura la sanata. Jangan ngeliatin jam terus Abdul Halim, nggak kabur itu jamnya. Sabar dulu sebentar. Nanti insya Allah pada asar libur ya. Ini sebagai karena antum masih baru-baru masuk ya, udah nggak apa-apa pada asar libur.
Tapi Anda minta semangat nih kalau Anda ngeliat ini akhir-akhir kan ini pelajaran terakhir. Pada kurang semangat, udahlah pada dasar kita belajar saja. Ya, makanya semangat, fokus. Tadi dikatakan apa? Ai annahu yu'amilu muamalatal mudhari'il majzumi. Bahwasanya amr bermuamalah sebagaimana bermuamalahnya mudhari ketika dalam keadaan dijazm. Kalau menjumpai fi'il mudhari majzum dalam keadaan tertentu, maka amrnya juga seperti itu maksudnya. Contohnya ada fi'il mudhari yadribu. Yadribu akhirnya huruf sahih gak? Sahih. Bersambung gak akhirnya dengan suatu apapun? Tidak. Kalau dia majzum menjadi seperti apa? Majzum di atas apa? Sukun. Lam yadrib. Maka fi'il amrnya yang seperti ini juga dia mabni di atas sukun. Itu maksudnya fil amr bermuamalah sebagaimana mudhari dalam keadaan majzum. Kan ini idrib sahih akhir juga. Tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun juga. Maka dia mabni di atas sukun sebagaimana mudhari yang seperti itu keadaannya majzum di atas sukun. Contoh yang lain. Yadribna. Yang tahu pintar. Ini yadribna fi'il mudhari keadaannya seperti apa dia? Mu'rab atau mabni? Mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Oke. Fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, mabni di atas sukun. Ketika dia dalam keadaan majzum juga sama. Lam yadribna. Mabni di atas sukun. Maka keadaan fi'il mudhari yang seperti ini, ketika dalam keadaan amr yang seperti ini juga dia mabni di atas sukun. Idribna. Sama juga mabni di atas sukun sebagaimana mudhari'nya mabni di atas sukun. Contoh yang lain biar paham semua memang ya. Yadribani. Sore libur. Sabar sebentar. Yadribani fil mudhari. Ketika majzum menjadi seperti apa? Lam yadriba, nunnya dibuang. Benar bukan? Lam yadriba. Nunnya dibuang. Maka ketika fil amr menjadi gimana? Idriba, mabni di atas penghapusan nun. Sama gak? Sama. Begitu juga yadribuna, lam yadribu menjadi idribu. Tadribina, lam tadribi menjadi idribi. Ana tulis aja lah. Biar semua memang benar-benar paham. Yadribuna ketika dalam keadaan majzum menjadi lam yadribu. Amrnya gimana? Idribu sama dia. Jadi amrnya bermuamalah sebagaimana muamalah yang mudhari dalam keadaan majzum. Paham insyaallah? Paham ya? Itu maksud. Tapi itu hanya untuk memudahkan pemula saja. Hakikatnya itu dia dalam mazhab Kufah. Oke. Li'annahu yubna 'ala sukuni wal hadfi, karena bahwasanya dia mabni di atas sukun dan penghapusan. Kama annal mudhari al majzuma yujzamu bihima, sebagaimana bahwasanya mudhari yang dijazm dengan keduanya. Itu kayak tadi Anda sampaikan. Kalau mudhari'nya majzum dengan sukun berarti amrnya juga mabni di atas sukun, tapi mudhari'nya mabni di atas sukun, amrnya juga sama mau di atas sukun karena dia kan bersambung dengan nun niswah. Mudhari'nya penghapusan nun, maka amrnya mabni di atas penghapusan nun. Lihat catatan kaki nomor 1. Hadza alladhi taqaddama dzikruhu fi syarhi min kauni fi'l al-amri mabniyun huwa madhhabul basriyin wa huwa sahih. Wa dhahaba al-kufiyuna ila anna fi'l al-amri mu'rabun majzumun. Udah itu kesimpulannya, enggak usah antum baca nanti malah tambah pusing. Kesimpulannya sebagaimana sudah Anda jelaskan. Jadi yang disebutkan di syarah atau ana ulang. Jadi yang disebutkan di matan itu adalah mazhab Kufah. Adapun yang di syarah itu mazhab
kasrah, dan itu yang benar. Paham insyaallah? Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut. Wa ala dzalika qaulu Abi Rif'atil masyhur. Lihat syarahnya. Dan atas itu perkataan Abi Rif'ah yang terkenal. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu. Dan amr mabni di atas apa yang dijazm. Bihi mudhari'uhu, dengannya mudhari'nya. Ayaman yafhamu, siapa saja yang memahaminya. Amr mabni di atas apa yang dijazm mudhari'nya. Jadi kalau mudhari'nya dijazm di atas sukun, berarti amarnya mabni di atas sukun. Mudhari'nya dijazm tandanya penghapusan nun, maka amarnya mabni di atas penghapusan nun. Mudhari'nya dijazm tandanya penghapusan huruf illa, maka amarnya mabni di atas penghapusan huruf illa. Ini contoh untuk yang huruf illa belum? Misalnya yad'u. Ketika amar menjadi seperti apa? Lam yada'u. Majzum. Tanda jazmnya penghapusan huruf illah. Maka ketika amar tadi bilang amar ya? Maksudnya ketika dalam keadaan majzum. Maka ketika dalam keadaan amarnya juga sama, penghapusan huruf illah. Paham insyaallah? Paham ya? Kadang anak kelibat-libat juga ngomong. Tapi insyaallah antum paham ya? Ma'adzur lah. Tapi insya Allah kelibatnya itu hal yang ma'ruf. Yad'u. Ketika dia dalam keadaan majzum menjadi lam yad'u. Tanda jazmnya penghapusan huruf illah. Maka ketika dalam keadaan amarnya mabni di atas penghapusan huruf illah. Jadi fil amar bermuamalah sebagaimana muamalah yang mudhari dalam keadaan majzum. Alhamdulillah. Kita tutup. Insyaallah pertemuan yang akan datang besok berarti ya. Kita masuk ke mudhari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.